Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dwi Aprilia. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan seminar hasil mengenai literatur review perbedaan efektivitas masase dan rendam air hangat pada kaki terhadap kuantitas tidur lansia. Baik, sebelum kita memasuki materi, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada ketua penguji saya, yaitu Bapak Edi Purwanto, dan juga penguji lainnya, yaitu Ibu Rina Loriana dan juga Bapak Lukmanul Hakim. Baik, langsung saja kita masuk materi. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Menurut WHO, total lansia di kawasan Asia Tenggara berjumlah 8% dari total populasi penduduk Asia Tenggara. Jika ditotal, maka jumlah lansia di Asia Tenggara berjumlah 142 juta jiwa. Untuk ukuran Indonesia sendiri, penduduk lansia berjumlah 20,4 juta jiwa atau sekitar 8% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Prananto tahun 2016. Populasi lansia mencapai 962 juta orang pada tahun 2017, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 1980, yaitu hanya 382 juta lansia di seluruh dunia. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2050 yang prediksinya akan mencapai sekitar 2,1 miliar lansia di seluruh dunia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, berdasarkan data yang diperoleh dari Panti Sosial Tresnawerda Samarinda yang merupakan panti jompo yang dikelola oleh Dinas Sosial pada bulan Maret 2018 lalu, didapatkan data dari 111 orang lansia yang berada di Panti Sosial Tresnawerda Nirwana Puri Samarinda tersebut. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Pada pencapaian umur lanjut ini, seseorang akan mengalami banyak perubahan. Salah satu masalah kesehatan yang banyak dihadapi kelompok lanjut usia adalah susah tidur. Insomnia merupakan keluhan tentang kurangnya kualitas tidur yang disebabkan karena sulit memasuki tidur, sering terbangun tengah malam, kemudian kesulitan untuk kembali tidur, bangun terlalu pagi, dan tidur tidak terlalu nyenyak. Penanganan gangguan tidur sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yakni farmakologi dan non-farmakologi. Pada pelaksanaannya, non-farmakologi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari terapi, olahraga, senam, hingga terapi relaksasi. Pengobatan non-farmakologi sering digunakan karena lebih aman dan lebih efektif sampai dilakukan pengobatan tradisional, meliputi masase dan biasanya ada aromaterapi serai. Masase di sini biasanya dilakukan pada kaki dan diakhiri masase pada telapak kaki akan merangsang dan dapat menyegarkan bagian kaki sehingga dapat memulihkan kembali sistem keseimbangan dan membantu relaksasi. Teknik pemijatan di titik tertentu dapat menghilangkan sumbatan dalam darah serta energi dalam tubuh akan kembali lancar. Pamungkas 2010. Selain penanganan non-farmakologi, terapi pijat atau masase, merendam kaki menggunakan air hangat juga dipercaya sebagai pengobatan tradisional dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius. Gunawan 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas masase dan rendam air hangat pada kaki terhadap kuantitas tidur lansia. Rancangan penelitian. Metode. Jenis studi ini adalah meta dan analisis dengan menggunakan tinjauan literatur atau literatur review yang mencoba menggali dan menelaah tentang manfaat perbedaan efektivitas masase dan rendam air hangat terhadap kualitas tidur lansia. Tempat pencarian. Sumber dalam melakukan tinjauan ini meliputi studi pencarian pada Google Scholar dalam bentuk jurnal penelitian dengan keyword atau kata kunci sesuai dengan masalah pada penelitian. Kata kunci, strategi yang digunakan dalam mencari artikel menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang relevan dengan topik. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah masase, rendam air hangat pada kaki, dan juga kuantitas tidur lansia. Jumlah artikel. Pada tahap awal pencarian artikel, jurnal yang ditemukan sebanyak 4.976 artikel dari tahun 2010 hingga 2020 yang belum dieksplorasi relevansi dengan artikel yang dikompilasi. Penyaringan dengan kriteria inklusi artikel. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jurnal akademik yang dipublikasikan pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Sumber jurnal dengan studi kuantitatif, target responden yaitu seluruh lansia dengan rentang usia 60 hingga 60 tahun lebih. Jurnal hanya membahas mengenai masase dan rendam air hangat pada kaki. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah artikel
penelitian dilakukan pada pasien di luar rentang usia 60 hingga lebih dari 60 tahun. Setelah dilakukan penyaringan jurnal yang relevan dengan topik, didapatkan jurnal penelitian sejumlah 11 jurnal yang diteliti pada tahun 2010 hingga 2020 yang membahas tentang terapi masase, terapi rendam air hangat, serta perbedaan efektivitas masase dan rendam air hangat terhadap kuantitas tidur lansia. Analisa data. Literatur review ini dianalisis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Hasil penelitian. Menurut penelitian yang diteliti oleh Caroline Artamaret Dita pada tahun 2013 berjudul Pengaruh back massage, durasi 20 menit dan 40 menit untuk meningkatkan kualitas tidur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh back massage durasi 20 menit untuk meningkatkan kualitas tidur dan ada pula pengaruh back massage durasi 40 menit untuk meningkatkan kualitas tidur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Niluh Dede Ayu Mayangsari pada tahun 2018 berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Masase Kaki Terhadap Insomnia pada Lansia. Sebelum dilakukannya teknik relaksasi masase kaki, sebagian besar atau 81,2% sedang sejumlah 39 orang. Insomnia pada lansia sesudah teknik relaksasi masase kaki sebagian besar 83,3% ringan sejumlah 40 orang. Berdasarkan uji Wilcoxon menunjukkan bahwa nilai signifikansi P sama dengan 0,000 kurang dari A 0,05 sehingga H1 diterima, yaitu ada pengaruh teknik relaksasi masase kaki terhadap insomnia pada lansia di Posyandu Lansia, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riko Setiawan dan Lailatus Zaidah pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Terapi Masase Punggung dan Senam Lansia Terhadap Kualitas Tidur pada Lansia. Hasil dalam penelitian ini adalah ada pengaruh terapi masase punggung terhadap kualitas tidur lansia dengan nilai P sama dengan 0,000 P kurang dari 0,05. Selain itu ada juga pengaruh senam lansia terhadap kualitas tidur pada lansia dengan nilai P sama dengan 0,000 atau P kurang dari 0,05. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afik Zulfikar Zuhmi pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Masase Punggung terhadap kualitas tidur pada lansia di UPT PSLU Jember, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan skor PSQI dengan rata-rata sebesar 1,25 poin, yaitu dari rata-rata sebelum dilakukan masase punggung sebesar 1,75 poin menjadi 0,5 poin setelah dilakukan masase punggung. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa masase punggung berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tidur lansia dengan p-value 0,02. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yvonne Driposwana Putra pada tahun 2017 berjudul Pengaruh Rendaman Air Hangat pada Kaki Sebelum Tidur Terhadap Insomnia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan intervensi rendaman air hangat pada kaki sebelum tidur, didapatkan bahwa seluruh atau 100% lansia mengalami gangguan tidur. Dan setelah dilakukan intervensi rendaman air hangat pada kaki sebelum tidur, didapatkan bahwa sebagian besar lansia yang tidak mengalami insomnia 55%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gilang Gumelar Permadi 2015 yang berjudul Pengaruh Merendam Kaki dengan Air Hangat Terhadap Kualitas Tidur Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Astana Langgar, pada analisis uji Wilcoxon setiap komponen didapatkan perbedaan rata-rata skor yang bermakna antara sebelum dan sesudah intervensi dengan nilai P kurang dari 0,05. Hasil ini berarti bahwa merendam kaki dengan air hangat mempengaruhi semua komponen kualitas tidur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evida Dwi Maruti dan Nita Maretina pada tahun 2015 berjudul Efektivitas Rendam Air Hangat pada Kaki Terhadap Kualitas Tidur Lansia di Panti Werda Harapan Ibu Semarang. Hasil penelitian yang telah diuji dengan McNemar membuktikan bahwa ada perbedaan bermakna kualitas tidur lansia sebelum dan sesudah dilakukan rendaman air hangat pada kaki dengan nilai signifikansi 0,008 atau P kurang dari sama dengan 0,05. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiza pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Rendam Kaki dengan Air Hangat Terhadap Kualitas Tidur Lansia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Tumpang Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan pretest kualitas tidur lansia 23 orang
Pada kategori kurang, post-test kualitas tidur kategori baik yaitu sebanyak 12 orang dan 10 orang kategori cukup. Hasil pengujian statistik diperoleh hasil ada pengaruh rendam air hangat pada kaki terhadap kualitas tidur lansia dengan nilai P sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daniel Akbar Wibowo dan Laila Purnamasari pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Rendam Kaki Air Hangat Terhadap Kualitas Tidur pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Handaperang Kabupaten Ciamis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia pada kelompok kontrol yaitu memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 10 orang. Sedangkan kualitas tidur kelompok intervensi setelah dilakukan rendam kaki air hangat pada lansia, sebagian besar responden memiliki kualitas tidur baik sebanyak 10 orang juga. Dari analisa tersebut bahwa HA diterima atau ada pengaruh rendam kaki air hangat terhadap kualitas tidur pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Handaperang Kabupaten Ciamis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Aridionesia pada tahun 2015 yang berjudul Perbedaan Efektivitas Tindakan Masase dan Pemberian Rendam Air Hangat dalam Memenuhi Kualitas Tidur pada Lansia. Hasil penelitian kualitas tidur lansia di PSTW Sejawari Bandung sebelum dan sesudah tindakan masase yang menunjukkan nilai signifikansi 0,125, maka berarti tidak ada perbedaan efektivitas sebelum dan sesudah tindakan masase dalam memenuhi kualitas tidur lansia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosalina Diah Putri Mawarni pada tahun 2018 yang berjudul Perbedaan Efektivitas Rendam Kaki Air Hangat Menggunakan Garam dan Rendam Kaki Air Hangat Tidak Menggunakan Garam Terhadap Insomnia pada Lansia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Magetan. Hasil penelitiannya menunjukkan sebelum diberikan perlakuan, menunjukkan nilai rata kelompok rendam kaki air hangat menggunakan garam sebanyak 20 poin dan sesudah diberikan menjadi 14 poin, sedangkan kelompok rendam kaki air hangat tidak menggunakan garam sebelumnya 21 poin dan sesudah diberikan menjadi 15 poin. Dari kedua kelompok tersebut terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan, namun dari kedua kelompok menunjukkan tidak ada perbedaan atau tidak ada yang lebih efektif, jadi sama-sama efektif. Pembahasan. Dari 11 jurnal yang dipilih, terdapat 4 jurnal penelitian tentang teknik masase, 5 jurnal penelitian tentang rendam air hangat, 1 jurnal penelitian tentang efektivitas masase dan rendam air hangat, dan 1 jurnal penelitian tentang efektivitas rendam air hangat dengan garam dan rendam air hangat tanpa garam. Menurut Cozier et al. 2004 dalam Dewi Komalasari pada tahun 2014, kualitas tidur merupakan kemampuan setiap individu untuk mempertahankan keadaan tidur dan mendapatkan tahap tidur dari fase non-rapid eye movement dan rapid eye movement yang sesuai. Kualitas tidur juga merupakan kondisi yang dijalani individu untuk mendapatkan kebugaran dan kesegaran dari istirahat tidurnya. Pengkajian tentang kualitas tidur dapat dilakukan dengan beberapa kuesioner. Ada 3 contoh instrumen untuk pengkajian kebutuhan istirahat tidur, antara lain Stanford Sleepiness Scale atau SSS, the Epworth Sleepiness Scale atau ESS, the Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI, di mana SSS dan ESS digunakan untuk mengukur perasaan mengantuk atau kelelahan pada waktu tertentu, tetapi ESS lebih mengukur kecenderungan tertidur dan jatuh tidur pada waktu tertentu. Selain itu, ada juga Sleep Quality Scale atau SQS, di mana kuesioner tersebut mempunyai 6 komponen, yaitu gejala di siang hari, kebugaran setelah tidur, masalah saat memulai tidur, mempertahankan tidur, kesulitan bangun dari tidur, dan kepuasan terhadap tidur. Sedangkan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI yang terdiri dari 7 komponen meliputi latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, kebiasaan penggunaan obat tidur, gangguan saat siang hari, dan kualitas tidur subjektif. Buise 1989, Smythe 2012. Penuaan menyebabkan perubahan yang dapat mempengaruhi pola tidur. Pada usia lanjut, proporsi waktu yang dihabiskan dalam tidur tahap 3 dan 4 menurun. Sementara yang dihabiskan di tidur ringan tahap 1 meningkat dan tidur menjadi kurang efisien. Bertambahnya usia juga berhubungan dengan penurunan kualitas tidur malam. Misalnya, sekitar 30% individu mengalami insomnia. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan irama sirkadian yang mengatur siklus tidur dan menyebabkan gangguan siklus tidur dan terjaga. Penanganan gangguan tidur sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni farmakologi dan non-farmakologi. Pada pelaksanaannya, non-farmakologi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari terapi, olahraga, senam, hingga terapi relaksasi. Pengobatan non-farmakologi yang sering digunakan
karena lebih aman dan lebih efektif sampai dilakukan pengobatan tradisional, meliputi masase pada kaki, dan di akhir masase pada telapak kaki akan merangsang dan dapat menyegarkan bagian kaki sehingga dapat memulihkan kembali sistem keseimbangan dan membantu relaksasi. Teknik pemijatan di titik tertentu dipercayai dapat menghilangkan sumbatan dalam darah serta energi dalam tubuh bisa kembali lancar. Pamungkas pada tahun 2010. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Caroline Artama-Reddita 2013. Ada pengaruh back massage durasi 20 menit untuk meningkatkan kualitas tidur, dan ada pula pengaruh back massage durasi 40 menit untuk meningkatkan kualitas tidur. Uji normalitas Shapiro-Wilk dengan hasil P lebih dari 0,05 yang berarti distribusi data normal. Maka di uji analisis data menggunakan Pirate Sample Tape Test. Dari hasil uji tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemberian back massage dengan kualitas tidur dengan nilai P kurang dari 0,05. Namun pada uji pengaruh mendapatkan hasil bahwa pemberian back massage kelompok durasi 40 menit lebih berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tidur dibandingkan pemberian back massage durasi 20 menit. Salah satu terapi non farmakologi yang lain yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidur juga ialah rendam kaki menggunakan air hangat. Merendam kaki dengan air hangat dapat meningkatkan kualitas tidur. Rendam kaki dengan air hangat merupakan teknik stimulasi tidur yang dilakukan dengan cara merendam kaki pada air hangat bersuhu sekitar 37 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius. Penelitian yang dilakukan oleh Evida Dwi Maruti dan Nita Maretina 2015 sangat mendukung pernyataan di atas, yang didapatkan bahwa rata-rata skor kualitas tidur sebelum dilakukan rendam air hangat pada kaki yang sebesar 9,72 dan sesudah dilakukan rendam air hangat pada kaki menjadi 7,00. Skor kualitas tidur mengalami penurunan sesudah dilakukan rendaman air hangat pada kaki yaitu sebesar 2,72. Hasil penelitian yang telah diuji dengan McNemar membuktikan bahwa ada perbedaan bermakna kualitas tidur lansia sebelum dan sesudah dilakukan rendaman kaki dengan air hangat dengan nilai signifikansi 0,008 atau P kurang dari sama dengan 0,05. Setelah melihat data hasil beberapa penelitian dengan satu variabel independen di atas, ternyata terdapat beberapa peneliti yang juga melakukan intervensi dengan dua variabel independen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis saat ini melalui literatur review, yaitu dengan mengkaji perbedaan efektivitas massage dan rendam air hangat. Hal tersebut didukung dan dibuktikan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Elizabeth Aridionesia pada tahun 2015 yang berjudul Perbedaan Efektivitas Tindakan Massage dan Pemberian Rendam Air Hangat dalam Memenuhi Kualitas Tidur pada Lansia, bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas tidur lansia di PSTW Senjawari Bandung sebelum dan sesudah tindakan massage menunjukkan nilai signifikansi 0,125. Maka tidak ada perbedaan efektivitas sebelum dan sesudah tindakan massage dalam memenuhi kualitas tidur lansia di PSTW Senjawari Bandung. Kualitas tidur lansia di PSTW Senjawari Bandung, kualitas tidur sebelum dan setelah pemberian rendam air hangat dengan nilai signifikansi 0,063. Maka tidak ada perbedaan efektivitas sebelum dan sesudah pemberian rendam air hangat dalam memenuhi kualitas tidur lansia di PSTW Senjawari Bandung. Kemudian hasil uji beda setelah tindakan massage dan setelah pemberian rendam air hangat yang menunjukkan nilai signifikansi 0,738, di mana distribusi dinyatakan normal dan jika nilai kemaknaannya P kurang dari sama dengan 0,05, maka tidak ada perbedaan efektivitas tindakan massage dan pemberian rendam air hangat dalam memenuhi kualitas tidur lansia di PSTW Senjawari Bandung. Uji statistik Fisher-Exact Test juga menunjukkan hasil kualitas tidur setelah tindakan massage dan pemberian rendam air hangat yang menunjukkan nilai signifikansinya 0,738, P kurang dari sama dengan 0,05. Maka berarti tidak ada perbedaan efektivitas tindakan massage dan pemberian rendam air hangat dalam memenuhi kualitas tidur pada lansia. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada 11 jurnal, disimpulkan bahwa massage dan rendam kaki dengan air hangat tidak menunjukkan adanya perbedaan atau tidak ada yang lebih efektif pada keduanya. Dibuktikan dengan uji statistik Fisher-Exact Test yang sudah saya bacakan sebelumnya bahwa diperoleh hasil kualitas tidur setelah tindakan massage dan pemberian rendam air hangat yang menunjukkan nilai signifikansi 0,738 atau P lebih dari sama dengan 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan efektivitas tindakan massage dan pemberian rendam air hangat terhadap kuantitas tidur lansia. Namun, massage dan rendam air hangat memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kuantitas tidur pada lansia, sehingga
keduanya bisa dipilih atau bisa digunakan salah satunya untuk sebagai asuhan keperawatan dalam meningkatkan kuantitas tidur. Baik, mungkin cukup sekian seminar hasil yang bisa saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.